Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu, Bapak-ibu. Ya, Waalaikumsalam hari warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan melanjutkan materi kita di dalam biostatistik. Ya, jadi mata kuliah kita itu namanya adalah biostatistik. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan satu permasalahan ya tentang statistik deskriptif ya, deskriptif. Sekarang kita akan lanjutkan ya dengan pembahasan selanjutnya adalah statistik inferensial ya, statistik inferensial. Kemarin pada statistik deskriptif kita membahas diantaranya ada tabel distribusi frekuensi, ada frekuensi relatif ya, ada frekuensi kumulatif ya. Kemudian juga kita sudah membahas sampai dengan nilai mean, nilai median, nilai modus, dan kita juga sudah membahas tentang standar deviasi. Hari ini Bapak Ibu ya, pembahasan kita yang kemarin itu lebih menitik beratkan pada hanya satu variabel. Ya, contoh kemarin mungkin umur ya atau nilai. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melakukan statistik inferensial. Jadi kita akan mengolah tidak hanya satu variabel, tapi paling sedikit variabelnya itu ada dua. Ya, kita contohkan di sini Bapak Ibu. Misal kita akan membahas variabel pengetahuan. Ya, kemudian kita juga akan membahas variabel yang keduanya sikap, ya, sikap. Maka Bapak Ibu, kita tidak lagi bisa hanya menggunakan pengolahan data secara univariate saja, tapi kita sudah menggunakan pengolahan data yang kita kenal dengan bivariat. Bivariat ini sebenarnya singkatan ini. B itu adalah dua, variat itu adalah variabel. Jadi dia sudah menggunakan dua variabel di sini, ya. Apa dua variabel itu? Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap. Seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Jadi kita sudah tinggalkan yang univariat. Univariat itu satu variabel. Bisa nilai ya, bisa pengetahuan saja, atau bisa umur ya, bisa jenis kelamin dan lain sebagainya. Sekarang kita beranjak kepada bivariat ya. Sekarang kita sudah membahas bivariat. Maka analisanya dinamakan dengan analisa bivariat ya, analisa bivariat. Kita sudah menganalisa dua. Saya contohkan tadi ya, yang akan kita analisis itu adalah satu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini saya bikin di sini ada tinggi, kemudian ada sedang, kemudian ada rendah ya. Jadi dia mempunyai tiga atribut atau tiga kategori ya. Pengetahuan itu ada kategori pengetahuan tinggi, ada sedang, ada rendah. Kemudian kita juga membahas di sini sikap ya. Sikap itu ada dua, ada positif, kemudian ada negatif ya. Oke, saya coba bikin dulu tabelnya yang bagus. Nanti Ibu di catatannya bikin tabelnya yang bagus ya. Kalau saya kan ini lagi menulis di awan ini. Jadi kalau tidak lurus bilang aja lurus dulu. Oke, seperti itu. Ya. Ya, biasanya di sini kita bikin jumlah. Ya, sini saya juga bikin jumlah ya. Oke. Ya, bikin dulu Bu, tabel ini yang bagus di catatannya. Kalau ada roll bagus Ibu ya. Tapi kalau nggak ada roll nggak apa-apa. Sudah dibikin Bu Dewi? Nanti kita akan memasukkan nilai masing-masing sel yang ada di tabel silang ini ya. Ini biasanya kita namakan dengan tabel silang ya. Ya, ini adalah tabel. Oh, sorry. Ini dinamakan dengan tabel. Kesana dia. Ya, kenapa bisa?
Ini dinamakan dengan tabel silang ya. Tabel silang itu bahasa Inggrisnya cross tab ya. Cross, double S-nya 2, cross tab ya. Tabel silang. Sudah selesai bikin tabelnya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Ya, saya coba perhatikan ya Bapak Ibu. Saya masukkan angka-angka di setiap sel ya. Saya misalkan di sini ada 10, di sini ada 8, maka di sini ada 18 ya jumlahnya. Dia saya masukkan di sini ada 7, oh sorry. Ini di sini 7, di sini ada 9, di sini berapa ini Bapak Ibu? 16 ya. Kemudian ya saya misalkan di sini ada 15, di sini ada 25, di sini berapa? 15 sama 25 berapa Ibu? 40. 40. 40 ya. 40. Coba jumlahkan ini ke bawah. Ini nggak ada ya, 7 ini nggak ada di sini. Salah ya. Coba 10 tambah 7 tambah 15 berapa Bu? 32, Pak. 32, di sini 32. 8 tambah 9 tambah 25 berapa Bu? 42. 42. 42 tambah 32 74 ya. Ya. Iya, Pak. Coba yang di atas itu harus sama ya. Yang arah ke sini juga harus sama nilainya ya. Yang ke sini di sini 74, sini harusnya juga 74. Nah, tabel seperti ini Bapak Ibu itu dinamakan dengan cross tab ya atau tabel silang. Di masing-masing tabel itu dia memiliki sel ya. Selnya itu adalah yang pertama adalah sel A, ini A, 10 ini O, sel A, ini sel B, sel C, sel D, sel E, dan sel F ya. Jadi dia punya nama ini Bu. Jadi ini A, B, C, D, E, F. Oke ya. Maka sebenarnya yang ada di dalam tabel cross tab atau tabel silang itu dia memiliki dua nilai di satu tempat ya. Yang pertama, dia memiliki nilai yang kita namakan dengan nilai O ya. Nilai O itu dinamakan dengan observasi ya. Observasi itu bahasa Inggrisnya observe ya. Kemudian dia juga memiliki nilai E. E itu adalah ekspektasi. Ekspektasi itu dia memiliki nilai E istilahnya. Jadi ada dua nilai. Maka Bapak Ibu di sini ada kita kenal dengan OA ya. Jadi di sini ini ada OA. Ya, ini OA. Di sini OB ya. Di sini OC. Di sini OD. Di sini OE ya. Sorry. OE ya. Kemudian di sini OF ya. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti kita sudah bisa membikinkan nilai masing-masingnya. OA itu nilainya 10. OB itu nilainya berapa Ibu? 8. OC itu nilainya 7. Kemudian OD nilainya 9. Kemudian OE nilainya 15. Dan OF nilainya 25. Sampai di sana paham Bapak Ibu? Jadi nilai O itu ada di setiap sel ini. Ya. Nilai observasi A itu 10. Nilai observasi B itu 8 ya. Nilai observasi C itu ada 7 ya. Nilai observasi D itu ada 9 ya. Nilai observasi E itu ada 15 ya. Nilai observasi F itu ada 25. Paham ini Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, ya. Di samping dia mempunyai nilai O, dia juga mempunyai nilai E. Maka di sini Bapak Ibu di dekat OA itu ada nilai EA di sini. Ada nilai EB di sini. Ada nilai EC di sini, nilai ED, nilai EE dan nilai EF. Tapi perumusannya berbeda. Nah, ini yang harusnya Bapak Ibu coba cek perhatikan. Saya menyampaikan ya agar Bapak Ibu bisa memahami nilai EA itu berada di mana. Oke, kita mulai dulu dari EA.
Ya Bu, kalau Bapak Ibu baca buku, nilai EA itu panjang Bu. Adalah OA tambah OB dikali dengan OA tambah OC tambah OE dibagi dengan N besar. Nah, itu kan panjang itu rumusnya. Nanti kalau Ibu baca buku nanti pusing Ibu. Jadi saya ajarkan Ibu mengerjakan nilai EA itu dengan cara yang gampang. Ya, EA itu berada di sini Ibu. Ya, coba perhatikan kursor saya yang bergerak sekarang ini. EA itu berada di sini. Saya tulis dulu ya. Di sini ada nilai EA ya. Di sini ada nilai EA. Nilai EA itu adalah jumlah ini, perhatikan Ibu ya, dikali dengan jumlah ini dibagi ini. Ya, perhatikan EA itu nilainya adalah ini dikali ini dibagi ini. Paham Bu Dewi? Coba Ulang lagi Pak, 18 dikali 32 dibagi ya, 74. ya betul. EA sama dengan 18 dikali 32 dibagi 74. Berapa hasilnya itu Bu Dewi? Berapa EA? Main kalkulator Pak. Ah, itu kan harus ada kalkulator kita kan. Ya, harus ada kalkulator kalau kita udah belajar statistik. Ya. 18 di HP itu ada itu kalkulator. 7,78 Pak. 7,78 ini tidak salah Dewi. Tidak salah main mencet-mencet juga kan. 8 balik kalian 32 dulu, kemudian dibagi 74. Escape. Ini Ibu Bu Dewi orang mana ini? Orang Padang kan? Ya, Bukit Tinggi Pak. Aman ya. Oke, berarti di sini berapa nih Dewi? 7,78. 7,7. Ya, 7,78. Dua angka aja belakang koma ya Dewi ya, biar bagus ya. Pak Dedi. Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Pak Dedi dan Bu Iva paham ini? Kalau nggak paham nanti Pak ya. Oke ya. EB. Nah, sekarang kita beralih ke EB ya. EB itu dia berada di sini ya. Dia berada di sini. EB itu coba perhatikan ini Bu. Dia adalah ini dikali ini dibagi ini. Ya, berarti EB itu adalah 18 dikali 42 dibagi 74. Berapa itu EB-nya Bu Ilva? EB sama dengan 18 dikali 42 dibagi 74. Berapa? 10,21. 10,21 Pak. Oke, mantap ya. Pasti benar itu ya. 10,21. Oke, coba saya bertanya ke Bu Dewi. Sekarang EC itu berada di sini nih. Nah, di sini ada EC. Coba, apa yang dikalikan apa? 7 dikali 16 dibagi 32. Salah. Hati-hati, dia jumlah, Bu. Berapa EC ini? 7 16 dikali 32 dibagi 74. Hati-hati ya, dia jumlah kan? Jumlahnya yang dikalikan. Ya Allah. Allahu Akbar. Ternyanyi pula Bu Ilva ya. Oke, ya berapa Bu Ilva? 16 dikali 32. 6,91 Pak. EC sama dengan, benar Bu Dewi? Ada Bu Dewi cari? EC sebenarnya 6,91. Oke, ya bagusnya kita cari bersama ya, biar nanti ada cross check. Saya udah yakin aja benar, nanti tanya salah nanti. Oke ya. ED, coba ED berapa nih Bu Dewi? Apa yang dikali apa? ED itu berada di sini. Maka 16 ya dikali 42 dibagi 74. Step, mantap. Berapa ED-nya? Hasilnya? ED. $9,08 Pak. 6,08. Benarkah itu Bu Ilva? Iya Pak. Alhamdulillah. Dipaham ya. EE sekarang. Ya. EE berapa? Coba Bu Ilva. EE apa dikalikan apa?
40 dikali 32 dibagi 74. Mantap. Hasilnya berapa Bu Ilva? Nah, ini kan enak ngajar tuh kan Bu. E 17,29 Pak. Benar Bu. Bu Dewi cek Bu Dewi. Kok Bu Ilva tinggi banget? Coba cek. Benar Bu Dewi? Benar Pak, 17,29. Mantap. Kan enak Bu ya. Saya nyuruh cek aja 17,29. 29. Sekarang EF coba. EF sama dengan apa Bu Dewi? Pak Dedi lah lagi. Pak Dedi apa EF itu Pak Dedi? EF itu di sini. Apa yang dikalikan apa? Pak Dedi? Pak Dedi nggak nyambung ini ya. Halo Pak Dedi. Apa yang dikalikan apa Pak Dedi? EF itu yang mana? Iya Pak. EF itu yang mana? Apa yang dikalikan apa? EF di sini, apa yang dikalikan? Kalau saya tanya Bu Dewi udah tahu di angka hasilnya ini ya. Bu Dewi, apa yang dikalikan Bu Dewi? 40 dikali 42 dibagi 74. Berapa hasilnya Bu Dewi? Hasilnya Bu Dewi? Berapa? Oh belum, saya udah mau memikirkan Bu Dewi. 22,70 Pak. 22,70. Oke, ya, iya Bu Ilva. Iya Pak. Hati-hati Bu Dewi ini salah nanti Bu Ilva. Salah karam kita semua kan. Ini panik sama ngadi kan salah. Oke ya, paham ya? Kita udah dapat semua. Ada yang salah? 17,29 bukan Pak? Saya. Ini kan ya 17,29 ke EE kan? EF-nya sekarang. EF-nya 22,70. Benar nggak? EF itu di sini berarti 40 kali 42 bagi 74. Ini 17,29. Mantap. Oke ya, berarti paham. Pak Dedi paham Pak Dedi? Kalau Pak Dedi nggak paham, kita nggak bisa pindah ke slide berikutnya nih. Paham Pak Dedi? Suara udah jelas Pak. Sinyal. Oh, suara saya jelas kan Bu Dewi? Jelas Pak. Oh jelas. Berarti Ini Pak sinyalnya Pak Dedi ya. Pak Dedi tinggalnya di mana? Di Bukit Tinggi ya? Pak Dedi Sarolangun Pak. Oh iya. Tidak, di Sarolangun Pak. Oh kirain Bukit Tinggi. Di kendala sinyal ya Pak. Iya. Jelas suaranya. Iya. Ya, sama sih suara Pak Dedi ke sini juga sayup nggak sampai Pak Dedi. Oke ya, pokoknya tetap semangat ya Pak Dedi ya, walaupun sinyal menghalangi kita gitu ya. Oke ya, saya anggap paham dulu lah Pak Dedi ya. Kita sudah dicatat ini Bu Dewi, Pak Dedi? Sudah Pak. Kita pindah. Apa yang kita butuhkan ketika kita sudah dapat nilai OA, OB, OC sampai dengan OE itu dan nilai A sampai dengan EF, kita dihadapkan kepada satu perumusan di dalam statistik, di dalam penelitian yang bersifat korelasional atau yang bersifat hubungan. Itu adalah pernah mengenal ini Bapak Ibu? Rumus apakah ini? Ayo, di D3-nya mungkin. Bu Dewi, D3-nya di mana? Di Kemenkes Padang, Pak. Harus tahu nih jawabannya. Ini rumus apa nih, Bu Dewi? Kalau enggak, bahaya nih. C-square, Pak. Sih, mantap. Iya, paten Bu Dewi ya. Ini rumusnya adalah rumus chi-square. Tapi bacanya jangan chi-square, Ibu ya. Bacanya chi-square ya. Itu memang orang lama bacanya chi-square. Padahal itu bahasa Jerman ya. Ini namanya adalah chi-square. Tulisannya benar yang disampaikan Bu Dewi itu ya, tapi bacanya chi-square ya. Bacanya chi-square. Jangan nanti pas ujian Ibu baca pula chi-square nanti. Malu saya Bu ya. Yang sudah mengajarkan ya. Jadi chi-square. Jadi di sini tadi Ibu ini observasi tadi. Ya, ini adalah ekspektasi tadi. Tinggal kita, ini kan sigma ya Bu ya. Sigma itu jumlah kalau di matematik ya. Berarti chi-square itu ya, saya lanjutkan, itu sama dengan OA dikurang EA dikuadratkan ya, dibagi dengan EA.
ya, ditambah dengan OB dikurang EB dikuadratkan dibagi dengan EB, kemudian OC dikurang dengan EC dikuadratkan dibagi dengan EC, ditambah apa lagi, Bu? OD dikurang ED dikuadratkan, ya, dibagi dengan ED, ditambah ED, OE dikurang OE, EE EC, dikuadratkan dibagi dengan EE kuadrat. EE, ditambah OF dikurang EF dikuadratkan dibagi dengan EF. Nah, jumlah ini semuanya ada EE. sama kita, Bu, ya. Coba Ibu pindah, catat rumus ini, kemudian masukkan angkanya. Catat dulu rumusnya, kemudian masukkan angkanya. Nanti bantu saya untuk Bapak Ibu bisa menyebutkan angka-angka itu. Sekarang catat dulu rumus ini. Kalau Bu Ilva, D3-nya di mana dulu, Bu Ilva? Di Solo, Pak. Solo. Di PTK, Pak. Oh, iya, iya. Di PTK Solo, ya. Masih ada sekarang, Bu? Tidak ada lagi? Ada, Pak. Ada, ya. Dia marah loh, Bu. Ya. Enggak, Pak. Oke, ya. Sudah selesai, Bu, catatnya? Udah, Pak. Yuk lagi, Pak. Bu Dewi belum lagi. Saya nampak tuh Bu Dewi nyatatnya. Nah, geleng-geleng sama tuh Bu Dewi, ya berarti catat. Yang udah nampak mencatat tuh Bu Ilva, ya. Disuguhkan Yuse apa kan, jembatan Ampera, kan. Nah, baru nampak sambil makan Bu Ilva kiranya lah. Ya, Baru siap dinas malam, Pak. Baru jago loh, Pak. mandi para saya nih. Bapak operasi sebaleh batang dinas malam, Pak. Allah Akbar, kok banyak mana? Apa kasusnya, Bu? Itulah, Pak. Udah tanggal cantik, Pak. Seksi cesaria, Pak. SC, Pak. Astagfirullahaladzim, ya. Dinas tigonya, Pak. Ayo, dah tuh istirahat itu dari Ibu Ilva, ya. Aduh, loh, Pak. Tapi, nggak ada duduk, nggak ada loh. Astagfirullah. Itulah pakai apa, Bu? Lah pakai lem, Bu. SD gini, Bu. Alah, Kalau pakai apa? lah pakai lem, lah pakai iting dah kan? Enggak, alum, Pak. Masih J manual, Pak. Oh, sudah. Aki urut. Pak Deddy tadi tercampak betul, enak. Oh, ada. Pak Deddy ada. Ya. Ya, Pak. Ada ya Pak Deddy, ya. Ya, saya kira Pak Deddy sudah keluar pula sudah. Aman ya? Sudah semua Pak Apa? Dewi? Bu Dewi sudah, Bu Dewi? Udah, Pak. Udah, Ya, Pak. kita Aman. bantu saya. Kita masukkan angka-angkanya. Ya. Ya, berapa ini yang dalam kurung pertama, Bu Dewi? 10, Pak. Ya, Ibu Dewi sebutkan 10 kurang berapa gitu. Apa? Coba. 10 kurang 7,78 Oke. Dikuadratkan dibagi dengan dibagi 7,78. Tambah. Ayo Bu Dewi. Agak cepat Bu Dewi. 8 dikurang 10,21 Dikuadratkan dibagi dengan 10,21. Tambah Bu Dewi, lanjut. Cewi nak cari tadi lupa. Allahu Akbar. Dewi. Bilfa. Ya Allah, Wak. Supaya terbantu, Wak. Kan yang aduh mencari, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia cari, Pak. Ya 6 Allah. balik. C-nya Aku 6,91, ada Pak. Bu Dewi, ya. EC itu 6,91. OC-nya 7. Deh, mati. Ya. Masuk kata tolong Wak Dewi kira jangan mancak. Kira. Astagfirullah. Ayo, berapa ini? Ayo. 15 kurang 6,91, Pak. 15, serius Bu. EC berapa? EC
EC itu EC 7, EC Pak. 6, 7 Bu. 7 Bu. Ibu biku karam soalnya Bu. iya. Iya, Pak. Iya 7 kurang. Tekan 7 kurang 6,91. 91 ya, dikuadratkan dibagi dengan 6,91. Makanya enggak percaya warna ada Bu. Itu karam sebenarnya. Tambah. Ayo, berapa berdiri? Jangan sampai tak tahu lo. 9. 9 kurang 9 kurang 91,8 dibagi 91,8. kok 91? 9,08. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mana kau buat? ED itu kan ED nyo ini apa, Pak. nyo apa Bu? Inyo ED Bu. ED itu sapu nih Bu. 6,08. OD itu 9 ya. Berarti 9 dikurang 6,08 kan. Dikuadratkan dibagi juga 6,08 tambah. Ya. Bu. Biar Bu percaya Bu. Jadi Bu dah boleh balian Bu slide ke belakang Bu. Ayo. OD 5 berapa? balik kurang hasilnya nak ada yang itu Pak. Nggak, habis kok hasil tuh 5 balik kurang. Kan ada. Ya hasil EE. Kalau EE itu Bu, 7 balik, 29. 7 balik, 29. Dikuadratkan, dibagi dengan 7 balik, 29. Berarti Bu Dewi dari tadi nak catatnya apa yang mau ambil sama orang? Hasilnya nak duit catat Pak. Mande OF, coba berapa OF? Boris catat Boris. 25 dikurang 25 dikurang 22,08 Pak. Kalau salah Bu Dewi, salah Anda. 22,70 Pak. Astagfirullahaladzim. Cari lalu. 22,70 deh mandi. Jauh 0870 nih ya. 22,70. Oke, ya. Berapa hasilnya itu? Mbak, yang di atas tuh selesaikan satu-satu. 10 kurang 7,78 dikuadratkan dulu, kemudian dibagi dengan 7,78. Coba. 10 kurang 7,78 bagi 7,78 0,28 Pak. Hasil akhir Bu? Belum? Sudah hasil akhir itu? Sudah dibagi dengan 7,78? Sudah ya? Berapa Udah Bu? Pak. 0,28. 28. Tambah. Ya Kak Dewi. Lanjutkan Bu. Lanjutkan Bu. Ya. Demande ya Allah. Ibu bisa Kuadratnya nak ada kuadratnya do Pak. Kalian lah Bu, ada kuadratnya kan bisa ibu kalian juga sama. Nah, sebenarnya ada tuh ibu Bu pakai HP nah. Ibu balian badikwa. Kalau ibu Bu tuh tak pakai itu. Baliknya do. Masa indah. Masa indah ada Bu. Lah Ibu balian lah pakai kan ada tuh yang dia nama apa ada takan yang untuk balik itu Bu. Ibu nak takan itu balian tidak balik itu. Allah. 10 kurang. Ada nampak diberi balian ada. Ini terbalik yang pinjam HP anak Pak, anak TV Pak. Nih mati ya Allah, lah menyarah ya. Iya heran lah Pak, biasanya kita bila balik surang HP itu inilah. Ibu ada tuh Bu, ibu buka di hati itu alah ibu pun begitu aku nampak itu ada yang mengaring-aring itu Bu. Di apa rotasi layarnya Kak Dewi? Rotasi layar itu. Diaktifkan rotasi layarnya. Atau kameranya kenapa Kak? Ya Allah. Ya lah Bu, ini menjawab anak Ibu. Api, ilapi. Mama kuliah tuh modelku Pak. Api anak. Ayo, Boris. Lanjut Pak, lanjut. Boris bisa ya? 0,8 dapat kan Boris? Boris, dapat kan 0,28 tuh yang dibikin sama Bu Ilva ya tadi? Iya, Pak. Benar kan? Bisa kan Boris? Lagi nyari juga Pak, bingung.
Mana. Ayolah. Galak-galak apa kan kalau anak ama-ama kuliah tuh model kuliah Pak. Ibarat Bu. Kadia puak jauh gitu kan. Kadi tolongan mancalian ini HP-nya HP anaknya kan. Ya apa? Insya HP awak. Ya apa gak? Apa ya kalau rancak nawak kaptek apa rancak nak pandai Pak. Pandai-pandai ya. Astagfirullah. Jadi pergi Akan itu yang jadi yang tuh yang ikon apa? Iya itu. Itu Yang dia. Hah? yang ikon X apa? kuadrat, X kuadrat. Ada kan? X pangkat Y boleh, X Yang ini kuadrat kan juga Kak? boleh. Ya, mod itu mod ibu Ilfat. 2,8 Ya dibagi. itulah nak bisa dia tati lantang loh Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Boris jadi kecil ini tak bisa tati lantang, nah Boris emang nantangan orang dari. Kamu Pak, tak dapat juga Pak. Tak tahu. 0,19 jadinya Pak. Mbak, salah tadi. Ande, ya Allah, 19. 0,19. Oke ya. Oke, yang kedua lagi Bu, 8 dikurang 10,21 minus itu kan, minus dikuadratkan jadi plus ya, dibagi dengan 10,21, coba. Berapa itu? Bentar Pak. Ya, saya tunggu. 5 Bu Ilfa kau tunggu kau Dewi. 8-nya Pak Didi, Pak. Ini kuliahnya bahasa apa nih? Pak Didi orang mana Pak Didi? 10,2. Takutnya Pak Didi nggak bisa pula ngomong Padang ya. Kesalahan kecilnya Pak. Bara Bu, 8 dikurang. Kesalahan kecilnya Pak. coba 8 kurang 10,21 Bara. 10. Terpaksa mau bahasa Minang nih Bu, payah bahasa Indonesia Pak Didi nih Bu. Bara 8, kurang 10,21 Bu, minus itu. Iyo Pak. Minus Bara, iyo Itu Bara. dikuadratkan kesalahan kecilnya Pak. Coba lalu kuadratkan. Nggak usah dikuadrat. Bara, minus Bara Kesalahan Bu. kecilnya Pak. Bara minus Bu. Bu, Bara minusnya. Kecilnya Pak. Iyo, ini Ibu pelai tak didangannya, ada candiannya punyanya. Bu, Bara hasilnya 8 dikurang 10 2,21 Bara. 2,21 min Sama dengan- 2,21 Pak. Ibu Bu clear balik ya. Bu 2,21 dikuadratkan. Minus di apa minus itu ya error nih Bu. Ya, tapi kan kita tahu minus kali minus itu plus gitu. Ya. 2,21 Kuadratkan berapa? 1,48 dibagi 10,21. 10,21. Itu caranya seperti Bu Ilfa itu ya Bu ya. Bu Dewi? 0,14 Pak. Oke, 0,14. Lanjut Bu Dewi. 7 kurang 6,91 dikuadratkan dibagi dengan 6,91. Kurang 6,91 Bu Dewi ada ke kampus? Sudah pernah ke kampus? 0,9 Bu Dewi pernah ke kampus? Bu Dewi Safrida pernah ke kampus? 0,04 Pak. 0, Kampus Prima Pak. ya. 0, berapa Bu? Udah Pak sharing 0,4. Pak. Tadi Oh, udah di sharing. kampus berapa? Oh iya. 0,04 Pak. 0,4. Lah Lanjut. tahu gue Pak. Udah jadi doya udah bisa Pak Mama. Udah jadi. Udah jadi. Nggak jadi dulu Ya, ya. maaf, maaf. Udah bisa, udah bisa. Udah jadi. Udah pergi tapi. Parah Pak. Minta tolong ke anak gitu ya Allah. Ya lanjut Bu Ilfa. 6,08 Hmm. bagi kurang 6, Yang mana Pak? Yang mana lagi? Yang mana Yang ini, Pak? yang ini, 9, yang ini. Yang ya ini. 9 9 kurang kurang 6,08. 6,08 Nah, hasilnya dikuadratkan dibagi dengan Dibagi. 6,08. 0,28 Pak. 0,8. Saya agak percaya dengan Bu Ilfa ini ya, mudah-mudahan Iya, tidak ada Bu kesalahan. Ilfa yang Ilfa yang 0,28. salah kenapa? Iya. Ya, coba ini lagi 15 dikurang 17,29. Dia minus tuh. Hilangkan minusnya nanti ya Bu Ilfa. Kok ada kesalahan-kesalahan lagi Bu Ilfa ya?
dibagi dengan 17,29. Setelah itu apa dipencet ya Pak? Pula aja nih. Anak kan lagi sudah pemain di kawal. Foto bude bisa sabuahan yang gak dicari lihat. Aneh yang dipencet. 0,08 Pak. Nah, nanti dulu ya Bu Dewi ya, kita coba selesaikan dulu ini ya biar kita bisa lanjut ya. 0, berapa Bu? Ya Pak. 0,08. 08 Pak. 08. Ya. Terakhir. 25 dikurang 22,78 70. 78 70 nih Bu tadi. 70 ya, bukan 78 ini. 25 kurang 22,70 ya. 70 Pak. Ya. Ya, Coba 70 berapa? Pak. 0,06 Pak. 0,06. Ah, jumlahkan semuanya Bu Ilva. Ini untuk hari ini Bu Ilva benar ini mudah-mudahannya. Biasanya kan salah tulis kan. Kayaknya salah tarik ya. Iya itulah. Ditambah. Ya. 0,4 oleh tambah 0,4 ditambah 0,28 ditambah 0,08 ditambah 0,06 0,79 Pak. 0,79. Boris paham ya? Kalau enggak awas ya. Iya, Boris Pak. paham ya? Nah, kalau enggak awas itu ya. Oke, ini nilai namanya ini dinamakan dengan nilai chi-square hitung ya. Ini namanya chi-square hitung. Coba dicatat baik-baik Ibu di catatannya biar nanti bisa diulang-ulang ya. Kalau catatannya menarik ya, insya Allah bisa lagi mengulang-ulang. Sudah, Boris? Sudah, Boris? Sudah, Pak. Sudah. Bu Dewi udah, Bu Dewi? Habis. Kok habis? Habis. Sudah selesai, Bu Dewi? Udah Pak. Oke, ya. Nah, itu ya kita sudah selesai lihat berapa nilai chi-square hitung. Sekarang apa fungsi dari nilai chi-square hitung itu ya? Jadi Bapak Ibu, nilai chi-square hitung itu menandakan apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap responden tadi, ya. Jadi ada ketentuan di dalam chi-square itu. Yang pertama, jika chi-square hitung besar sama dengan chi-square tabel, ya. Catat ini Bu. Jika chi-square hitung besar sama dengan chi-square tabel, sudah Bu? Sudah? Boris? Maka dikatakan ada hubungan, ya, ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Nah, itu yang pertama ya, Bapak Ibu. Jadi jika chi-square hitung besar sama dengan chi-square tabel, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Yang kedua, ya, yang kedua lagi Bu. Yang kedua, jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, ya, maka bikin seperti ini ya Bu ya. Jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, ini bacanya besar sama ya Bu ya. Nanti Ibu tidak tahu pula ini apa pula ini ya. Ini besar sama ya.
Yang kedua, jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, maka dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Sudah, Bu Dewi? Sudah? Oke. Untuk jadi nanti Bapak Ibu kita memerlukan nilai chi-square tabel, ya, nilai chi-square tabel. Di dalam nilai chi-square tabel itu kita juga membutuhkan nilai DF, ya. DF ini bahasa Inggris, Bu. Degree of freedom, ya. Degree of freedom itu sama dengan bahasa Indonesianya DK. Definisi operasional. Ya, bukan, Bu. Diferensial. Tidak, Bu, ya. DF itu degree of freedom. Tidak setuju. Ya, degree of freedom itu sama dengan derajat kebebasan. Ya, jangan salah-salah, Bu, ya. Dan Bu kecilnya diferensial dia bukan matematik ini, ya. Ya. Degree of freedom atau derajat kebebasan itu mempunyai rumus P kurang 1 dikali dengan K kurang 1, ya, di mana B itu sama dengan baris, K itu sama dengan kolom. Oke, ya. Jadi B itu baris, K itu kolom. Oke, Bu Dewi? Oke, kita lihat tabel kita ini. Ya, tabel kita ini memiliki, perhatikan ini Bapak Ibu. Tabel kita ini memiliki 3 baris. Ya. Jadi yang baris itu hanya pada kategori saja, Bu. Tinggi, sedang, rendah itu kategorinya. Baris yang dihitung ini nggak masuk, Bu. Ini nggak masuk. Yang masuk hanya pada kategori saja atau pada atribut, ya. Tinggi, sedang, rendah berarti dia memiliki 3 baris. Paham, Bu Ilva? Dan Paham, dia Pak. memiliki hanya 2 kolom. Kolomnya ya hanya atribut positif dan negatif saja. Berarti pada tabel kita ini dia memiliki 3 baris dan 2 kolom, ya. Maka di sini menjadi DK-nya sama dengan 3 kurang 1 dikali dengan 2 kurang 1. 3 kurang 1 itu 2, 2 kurang 1 itu 1. Maka DK-nya punya nilai 2. Paham, Bu Dewi? Paham, Pak. Oke. Catat baik-baik, ya, karena ini nanti pasti Ibu butuhkan ketika sudah masuk ke penelitian. Bu Riz, paham, Bu Riz? Paham, Bu Riz? Iya, Pak. Paham, Ibu? Ada Ibu paham? Paham, Bu? Iya, Pak. Paham, Paham, Ibu? Pak. Ampun hanya Iya, Bu Riz, paham, Ibu? Jambo itu mana menunggu Ibu menjawab ada Pak atau paham Pak aja lama kan? Ya Pak, ya Pak aja. Ampun nak panggil Ibu dong, ya. Paham, Bu Riz, ya? Iya, Pak. Oke, ya. Sudah dicatat, Bapak Ibu? Sudah Sudah, dicatat. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ajarkan Ibu bagaimana cara mencari nilai chi-square tabel itu, ya. Chi-square tabel itu bagaimana cara mencarinya? Bapak Ibu lihat apa sekarang? Apa yang Ibu lihat sekarang? Jurnal, artikel. Jurnal, artikel, ya. Sekarang Bu, Ibu pergi ke internet. Sebenarnya kalau di perpustakaan bisa lihat buku saja, ya. Tapi kalau sekarang kan udah canggih, ya. Ketik aja di internet itu chi-square, ya, table, ya, Yes. chi-square table. Bukan tes, ya, tabelnya. Nah, kita butuh itu, ya. Nah, maka dia muncul itu, Bu. Ibu kan udah biasa bahasa Inggris kan, jadi ya bahasa Inggris saja lah, jangan bahasa Indonesia pula. Ya, Bu Dewi, ya. Nah, ini. Ketel, Pak, lama-lama keteter. Pandai pula Ibu Dewi ini, ya. Itu so anak tuh, Pak. Iya. Oke, ya. Iya. Keren pula ternyata, Bu. Nih, kalau mau download, kelihatan kan, Bu, ya?
Dia lagi download, tunggu sebentar ya. Tolong baru Pak. Biarkan dia, kadang-kadang dia lelah. Pending dokumennya. Itu udah 100%. Nah, nih. Kelihatan Ibu? DF kan di sini dibikinnya. Bahasa Inggrisnya degrees of freedom ya, degrees of freedom. Oke ya? Paham Bu Dewi? Bu Ilva? Paham, Pak. Nampak? Apa? Tadi kita mendapatkan DF-nya atau DK-nya sama dengan 2. 2 tuh di sini, Bu. Ya. Ingat Bapak Ibu, kita menggunakan interval kepercayaan 0,05 atau interval kepercayaan kita 95%, maka derajat kemaknaan kita adalah di 0,05. Ya. Jadi Bu, 100 dikurang 95 itu kan 5% ya. 5% itu sama dengan 5 dibagi 100. 5 dibagi 100 itu 0,05. Berarti dia di sini nih. Yang ada garis ini. Oke, paham? Maka kita ambil garis lurus dari sini ke sini, kemudian di sini. Kita mendapatkan nilainya adalah 5,991. Ibu catat ini, chi-square tabel kita sama dengan 5,991. Catat, ya. Kalau saya tanyakan ke Bu Riz, bagaimana cara kita melihat tabel chi-square itu, Bu Riz? Bu Riz. Ya, Pak. Gimana caranya tadi, Bu Riz? Cara kita mencari nilai chi-square tabel ini? Saya katakan nilainya di sini nih, 5,991. Gimana caranya tadi? Nih, Boris kok namu aja mengicil. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ngomongnya Pak. Kalau panik mau menungguan ke tempat tamu dari Boris tidak aja kunyah muncul ya. Mau diikuti dari makanya banyak sekarang tuh pernikahan tak jadi Bu ya. Karena tidak disambut tuh Bu ya. Panik aja menunggu, tidak aja ada suara pertamu kan. Ya Allah. Gimana Boris jadinya Boris? Gimana cara kita mendapatkan nilai 5,991 ini Boris? Allah Akbar, sasa nunggu. Mana Pak? Nggak ngomong. Aduh, ya Allah. Abu Ilfa, ayo bantu Boris ya, kasihan ya. Ya Pak. Ya, gimana caranya Bantu Boris dulu, kita Pak. mendapatkan nilai 5,991 ini? Kan sebelumnya kan kita dapat hasil 2 nih Pak. Ya, 2 jadi ya, kita lihat dari yang degrees of freedom-nya kan kita ambil nomor 2-nya, terus yang di tabel hijau nih yang di 0,05 dapat 5,991 di 2 di garis lurus 2 tuh Pak. iya. Angkanya. Paham Boris? Seperti yang Iya, dibilang Pak. Bu Ilfa itu. Nah, kira-kira seperti itu kayak Boris ya. Pak. Iya itulah. Iya, Pak. Iya itu. Makanya Boris kan batal banyak pernikahan itu gara-gara ndak ada ngomong itu. Allahu Akbar ya. Bu Dewi, paham Bu Dewi? Paham Pak. Apa kok 0,05 Bu Dewi? Acak Pak Nilai batanya. kepercayaan. Nilai Barat? P-nya kan 0,05. Nilai P-nya 0,05. Ya Allah. Awak nak pakai alun masuk KPP itu deh Bu. Awak tadi wak kecian, maksudnya wak Pertanyaan apa gunakan tadi? interval kepercayaan 95%. Kebenaran mutlak itu nilainya 100%. 100 dikurang 95 itu dapat 5%. 5% itu adalah 5 dibagi 100 Ibu. 5 dibagi 100 itu nilainya 0,05. Ibu mantap-mantap pakai SPSS patangko P value 0,05 langsung sih buka mak ke sini. Ambusin dulu najub ada majan P value ya. Ya. Berarti kebenaran mutlak 100% itu dikurangi dengan 95% nilainya adalah 5%. 5 dibagi 100 itu nilainya adalah 0,05. Makanya di sini ada Bu, level signifikan alfa, ya. Level signifikan ke bahasa Inggris Bu, bahasa awaknya adalah tingkat kemaknaan atau derajat kemaknaan. Karena derajat kemaknaan itu nilainya adalah 0,05 karena kita orang kesehatan ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Paham ini? Saya coba stop share. Oke. Saya kembali ke slide kita tadi. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi kan teknologi canggih sekarang itu kita manfaatkan. Jadi kita nggak perlu
lihat buku ya, kita lihat aja internet. Tapi kalau nak paham Bu, cuma aja oleh internet Ibu TikTok ansip kok kan? Ya beri ya. Iya. Udah itu TikTok sana Pak. Sentiang gue ya. Makanya Bu, kamu kan dek macam lihat tuh makanya mau kecil ya. Allah Akbar. Oke ya, kita dapatkan berapa tadi skor tabelnya? Ikut Kak Coki, Bu Ilva kan dapat dia. Oke, di sini berapa? 5,991 tabel Pak. 5,991. Kita ada kesimpulan tadi Bapak Ibu. Jika skor hitung besar sama dengan skor tabel. Skor tabel kita adalah 0,79. Sementara skor hitung kita 5,991. Kesimpulan manakah yang kita ambil? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Pak. Yang pertama, Bu. Gadang skor hitung, Wak. Skor hitung, Wak, hanya 0,79. Ya. Sementara, mana gadang 0,79 daripada 5,991? Skor tabel kita adalah 5,991. Berarti 5,991 jauh lebih besar daripada 0,79. Berarti kita gunakan adalah yang kedua, ada hubungan kedua. Yang kedua. Ya. Maka tidak jika ada hubungan skor hitung kecil daripada skor tabel, maka dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Paham Bapak Ibu? Paham? Paham ya? Mulai. Ya banyak-banyak ya. Banyak-banyak digin ke Ibu membludak isi kepala kan. Anda adole yang kemasuk Allah ada kan. Paham saja Ibu ini ini udah berkah ini ya. Ini Yowana dipaham Bu Dewi. Bu Dewi, jangan habis kuliah apa hilang aja dia. Kalau enggak dia doan yang realnya tuh lupa mana. Makanya yang penting itu nanti Bapak Ibu ya, ketika dia di real nanti di penelitian Bapak Ibu. Nah ini tolong dengarkan kembali video Bapak Ibu. Ini kasusnya adalah kasus saat ini. Ya, Bu Ilva paham Bu Ilva? Ya. Insya Allah Pak. Oke ya, kalau paham Bapak Ibu ya, nggak usah saya tambah lagi ya. Takutnya nanti kalau saya tambahkan pula dengan UJT, ada pula paired sample t-test, bikin emosi Bapak Ibu tidak stabil nanti ya, sehingga terjadi kontraindikasi yang menimbulkan muntah gitu ya. Kontraindikasi umumnya ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Pak Dedi, ada yang mau ditanyakan Pak Dedi? Pak Dedi? Ada yang mau ditanyakan? Pak Dedi? Pak Dedi masih ada ya? Ya, mudah-mudahan masih ada ya. Oke Bapak Ibu, mungkin barangkali sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah mengupas ya salah satu bagian daripada statistik inferensial, yaitu mencari nilai chi-square ya. Kita sudah bisa membandingkan nilai chi-square tabel dengan chi-square hitung ya. Ini Bu Endang baru masuk ini. Kita udah mau keluar lagi nah. Ya Bu Endang ini baru masuk. Tinggal apa ya? Nah. Jadi masuk, cuma ini terlalu. Oke, saya coba stop saya dulu. Oke, ya tetap dengan jumlah yang sama ini. Tapi mungkin barangkali terlempar lagi ya, setelah masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak, Boris? Bu Ilva, Bu Dewi, Pak Dedi? Pak, ini ya. Kita kerjakan ya. Setelah hasil penelitian kita tuh, misalnya responden 80, ya. Itu kita bikin kayak tadi itu dulu. Iya, betul. Misalnya ya, dikategorikan nanti dari 80 itu berapa yang pengetahuan tinggi, berapa yang sedang, berapa yang rendah. Kemudian dia pula sikap yang positif berapa, kemudian yang negatif berapa, kemudian bikin menjadi cross-tab tadi, baru kita bisa melakukan hal seperti ini. Kemarin kan kita sudah membuat ya distribusi frekuensi masing-masing kan. Nah, jadi lanjutannya sekarang kita membuat tabel silang untuk 2 variabel lagi. Kemarin hanya 1 variabel, sekarang sudah menjadi 2 variabel. Begitu ya Bu Dewi ya? Ya Pak. Paham ya Bu Dewi ya? Boris ya, mudah-mudahan paham ya. Pokoknya Boris tetap semangat ya.
Jangan sampai kendor pula gitu ya. Bu Ilva, paham ya Bu Ilva? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah ya kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama.